Apakah Anda percaya dengan hal-hal gaib? Apakah Anda tahu di rumah sakit Anda dihantui? Namun tidak oleh hantu yang satu itu, melainkan makhluk yang tidak kelihatan lainnya, yaitu bakteri. Berjumpa lagi dengan saya Mary Natalia dalam program Patient Safety. Walaupun petugas medis berusaha melakukan upaya untuk melindungi Anda dari kuman dan bakteri, namun mungkin itu saja tidak cukup. Setiap petugas medis harus membersihkan tangan mereka sebelum bertemu dengan pasien. Gendong yuk. Oh, udah cuci tangan belum ya? Belum. Cuci tangan dulu sih. Oke, bentar ya. Namun untuk melindungi diri Anda sendiri, cucilah tangan Anda dan jangan ragu untuk meminta orang yang datang kepada Anda untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Cucilah tangan minimal 60 detik atau gunakan antiseptik. Anda juga bisa menggunakan serbet atau lap sekali pakai saat Anda menyentuh tuas flush toilet. Ingatlah, Anda akan sangat rentan terhadap kuman dan penyakit saat Anda menjadi pasien. Namun, pasien yang pintar dapat mengalahkan rasa takut dengan tindakan yang diperlukan. Dan yang paling penting adalah cucilah tangan. Salah satu kunci terpenting dalam pemberian tindakan medis terhadap pasien adalah sadar terhadap virus dan bakteri, dan bagaimana kita bisa terjangkit. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Mary Natalia, dalam program Patient Safety. Pemirsa, setiap tenaga medis selalu harus menjaga kebersihan diri mereka. Peralatan medis juga harus diperhatikan kebersihannya sebelum digunakan kepada pasien. Virus dan bakteri sangatlah berbahaya, apalagi saat Anda sedang dirawat di rumah sakit. Mereka bisa berada di mana saja dan menunggu untuk dapat menjangkiti Anda. Seorang dokter dan perawat melihat dan memeriksa banyak pasien, dan mungkin stetoskop atau termometer mereka tidak bersih. Karena telah digunakan tidak hanya kepada satu pasien. Kebanyakan dokter membersihkan stetoskop atau termometer mereka atau bahkan mengganti setelah memeriksa seorang pasien. Apa termometer yang sudah dibersihkan? Oh, udah. Kita sebenarnya untuk setelah dan sesudah pemakaian dari termometer ini kita selalu bersihkan lagi. Tapi untuk pastinya kita sekarang sebelum dipakai ini kita bersihkan ya. Satu sapuan tisu alkohol dapat membasmi dan membersihkan dalam hitungan detik. Apapun pola pengobatan yang diambil, sebagai pasien Anda tentu ingin merasa yakin dan nyaman. Jadi, jangan ragu untuk bertanya dan meminta kepada dokter atau perawat untuk membersihkan peralatan medis mereka sebelum digunakan. Jangan takut atau malu untuk meminta atau bertanya kepada petugas medis yang akan memeriksa Anda mengenai kebersihan alat medis yang digunakan.
Mereka bilang berlian adalah sahabat terbaik wanita. Namun di rumah sakit hanya satu perhiasan yang sangat dibutuhkan, yaitu gelang identitas Anda. Gelang ini sangat berarti daripada perhiasan manapun. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mary Kris Natalia dalam program Patient Safety. Kali ini kita akan mengetahui pentingnya kegunaan gelang identitas pasien. Setiap pasien yang akan dirawat di rumah sakit pasti mengenakan gelang identitas. Gelang ini berfungsi sebagai alat identifikasi pasien sehingga dapat menghindari dari kekeliruan. Seorang pasien dapat meminta kepada seluruh tenaga medis untuk melakukan pengecekan kembali gelang identitasnya setiap kali melakukan tindakan medis dan katakan nama Anda secara jelas. Petugas medis harus memastikan identitas pasiennya sebelum memberikan obat, pemasangan infus, dan membawa Anda keluar dari ruang rawat. Pastikan alergi obat Anda tertulis di gelang identitas Anda jika Anda tidak dapat berbicara. Gelang identitas adalah teman terbaik Anda saat di rumah sakit. Jangan ragu untuk menanyakan kepada tenaga medis mengenai data Anda. Walaupun memakan waktu beberapa menit, namun dapat menyelamatkan Anda. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Mary Natalia dalam program Patient Safety. Menjaga pasien tetap aman saat berada di rumah sakit adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam dunia kesehatan saat ini. Patient safety adalah isu yang sangat global dalam dunia kesehatan. Salah satunya adalah kebersihan tangan tenaga medis. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan para petugas medis wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan adalah ujung dalam penerapan patient safety. Namun bagaimana mencuci tangan yang benar? Sebelum mencuci tangan, petugas medis harus melepas semua perhiasan seperti jam dan cincin. Setelah itu, basuh tangan dengan air. Lalu tuangkan sabun cair secukupnya. Setelah itu, ratakan dengan kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Lanjutkan dengan menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian jari-jari sisi dalam tangan. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosok tangan dengan cara memutar ujung jari tangan di telapak tangan dan lakukan sebaliknya. Kemudian gosok pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian bilas tangan dengan air dan keringkan tangan dengan serbet sekali pakai sampai benar-benar kering. Lalu, tutup keran air dengan menggunakan serbet tersebut. Sebelum kita melakukan pemeriksaan atau tindakan kepada setiap pasien, kita wajib
mencuci tangan. Ya, semua petugas medis wajib mencuci tangan karena kita mungkin saja menularkan berbagai penyakit melalui tangan karena kita memegang benda-benda dan sumber-sumber infeksi, ya, sehingga mungkin saja ada kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Nah, karena itu sebelum dan sesudah kita melakukan pemeriksaan wajib mencuci tangan dengan benar. Dengan mencuci tangan yang benar dapat menyelamatkan pasien serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pasien.